أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islami Twinda dan hari ini insya Allah kita akan membahas sesuatu yang menjadi musuhnya manusia. Masya Allah, tabarakallah, ya, kita tadi di awal mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ustadz Syam, surat ayat kursi ya, ayat kursi. Betul, Al-Baqarah 255. Surah Al-Baqarah. Betul, 255. Ini Masya Allah luar biasa. Nah ayat kursi ini kalau kita dengarkan tadi selain bisa menyejukkan hati dan ternyata ayat kursi ini juga bisa melindungi diri kita dari yang namanya godaan syaitan yang terkutuk. Nauzubillah min zalik. Nah kalau ngomongin tentang setan nih pasti gak ada habisnya. Dan kalau kita ngebahas ini langsung kita merinding otomatis sih ngomongin setan nih. Waduh pasti banyak cara ya namanya setan ini. Yang namanya dia ingin menyesatkan manusia. Nah apalagi zaman sekarang ini di zaman milenial ya. Yang semuanya serba mudah. Kita bisa melihat dunia hanya dalam satu genggaman. Dan hari ini kita akan bahas, mudah-mudahan kita tidak terjerumus dengan tema tahapan setan menyesatkan manusia di zaman now. Nauzubillah min zalik. Nah langsung aja kita bahas satu persatu berbicara masalah tentang kesesatan setan ini ya. Kita punya sesuatu yang perlu kita bahas. Yang namanya setan ini punya pengaruh besar ya untuk namanya manusia yang biar dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang itu pastinya akan tenggelam dalam perbuatan dosa serta menjauhkan dari semua hal yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu tentang tahapan setan ini. Yang pertama Ustadz Maulana, katanya tahapan yang pertama ini setan ini menyesatkan manusia yang bisa menyebabkan manusia ini menjadi jauh dari Allah, bahkan bukan cuma jauh tapi jadi murtad. Nauzubillah min zalik. Mohon izin penjelasannya Ustadz Maulana. Ya, makasih banyak izin Habib Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak tim Islam Tinda yang mengangkat tema ini, tahapan setan menggoda manusia. Kenapa? Supaya kita bisa mengelak daripada musuh manusia, musuh abadi yang namanya setan. Maka yuk pelajari tahapan cara setan. Kita bongkar rahasia setan dalam menggoda manusia. Bagaimana caranya? Ternyata ada tahapan-tahapan setan dalam menggoda manusia. Apa tahapannya? Ternyata tahapan pertama adalah bagaimana dia menyesatkan manusia supaya jadi jauh dari Allah sampai bisa jadi nauzubillah subhanallah bisa jadi murtad. Makanya diajak pada kekafiran, untuk kesyirikan, untuk memusuhi Allah dan Rasulnya. Gimana caranya? Disibukkan dia dengan gadgetnya, disibukkan dengan aktivitas dunianya, diberikan kesenangan sehingga mohon maaf nauzubillah sehingga kewajibannya dilalaikan. Mohon maaf, ada namanya kesyirikan, syirik. Begini ya, mohon maaf, saya kasih perumpamaan. Tidak mungkin manusia itu kan hebat. Dia bertahan, aku punya iman, Tuhanku adalah Allah. Tapi bagaimana caranya setan supaya kasih pantulan? Caranya apa? Mengambil sesuatu yang menyebabkan dia musyrik kepada Allah. Dengan mengambil perantara. 2, 3, perantara. Sehingga terjadilah kemusyrikan. Ataupun yang disebut dengan syirik. Aku bergantung. Dia tanya-tanya. Gimana nasib saya. Oh ya ampun. Tahun ini aku jadi apa. Kalau aku lihat-lihat kayaknya Ustadz Maulana nih tahun ini akan menikah. Dengan siapa? Kita bahas yang lain dulu. Kameramen semuanya teriak. Amin. Dengan siapa itu pertanyaannya, dengan siapa? Enggak tahu, kalau itu belum tahu. Syirik. Ternyata syirik itu bisa menghinakan kemuliaan manusia. Manusia jadi mulia karena ketauhidannya. Tapi bisa jadi hina karena kesyirikannya. Apalagi syirik itu sarangnya kebatilan. Mohon maaf ya, astagfirullahaladzim. Kelihatan hinanya, kelihatan kebatilannya, kezalimannya terhadap orang-orang yang melakukan kemusyrikan. Apalagi sumber ketakutan dan kecemasan. Dia cemas, dia ketakutan. Pada akhirnya nanti syirik ini membuat orang menjadi malas untuk bekerja. Karena kenapa? Mengandalkan itu tadi. Maaf ya, tatayur dan sebagainya. Mengandalkan tanda-tanda apa dan sebagainya. Oh ini kayaknya coba lihat. Apa nih? Garis tangan? Garis tangannya ini kayaknya. Iya. Orang kaya nih, lurus katanya. Ya kita yang lain aja ya. Kemudian apa lagi? Syirik ini membuat orangnya akan kekal di neraka. Semua nauzubillah. Makanya pertama kali diserang adalah bentuk kesyirikan. Itu tahapan pertama. Nauzubillah min zalik. Tidak langsung dibelokkan. Iya, jadi dia ini caranya tuh halus ya. Halus. Bikin kita salah satunya tadi adalah memusuhi Allah. Pertama kali orang menyembah berhala. Iya. Disebabkan di zaman Nabi Nuh itu dibuat sesuatu yang menghargai leluhurnya. Oh. Setelah menghargai leluhurnya, generasi berikutnya udah lagi menghargai, menyembah lagi. Iya, jadi nggak secara langsung nih jemaah, secara pantulan tadi kita dibuat seolah-olah kita kayaknya selalu nggak suka sama Allah. Kayaknya Allah nggak bantu kita. Nah ini salah satu dosa besar yang dibuat oleh manusia dan ini adalah tahapannya dari syaitan. Coba lihat tangannya. Nih, lihat. Bersih kan? Oh iya bersih banget. Iya, putih lagi. Kita masuk yang kedua. Ini Masya Allah. Ya buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah nih. Kita bicara masalah tentang tahapan kedua. Ya yang membuat setan ini menjerumuskan atau menyesatkan manusia nih Bib. Katanya nih yang saya dengar ya. Ini berhubungan dan sudah sering terjadi di masyarakat nih. Yang membuat keributan di antara umat Islam. Nah kita nggak kerasa. Mungkin kalau dijelasin Ma Habib nih kita jadi sadar. Mohon izin Bib. Tafadhol Bib. Mas Fadli, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina
وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابه وازواجه وذرياته واهل بيته وانصاره وashari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah, yang insya Allah kita dapat ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Amin. Dan bisa diamalkan untuk diri kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, yang insya Allah penuh dengan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Langkah kedua ini manusia diajak untuk melakukan bid'ah oleh syaitan. Jadi syaitan mengajak manusia itu untuk bid'ah. Bagaimana caranya dia bid'ah? Karena kullu bid'ah dolalah, kullu dolalah finnar. Setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap sesat itu adalah langkah menuju api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bid'ah adalah perkara yang baru yang tidak ada sumber syariahnya sebagai dalilnya. Bid'ah yang sesat dan haram adalah yakni mereka mengikuti aliran-aliran yang salah, aliran-aliran yang sesat, aliran yang tidak sesuai dengan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nabinya 26, ya kan? Atau nabinya ada 27 gitu. Itu kan sesat. Jadi ketika mengikuti seperti itu adalah yang dikatakan bid'ah. Karena nabi yang paling terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, khataman nabiyyin. Dan juga nabi adalah nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan nabi penutup. Yang dimana kita mengikuti syariat yang dibawa oleh beliau, kita ikutin, kita jalanin, itu adalah sebenar-benarnya. Dan apalagi yang dilakukan bid'ah, dia berzikir tapi bacanya tidak mengikuti ajaran. Dia berzikir, dia tidak mengikuti as-salafus shalihin. Atau diganti-ganti kalimatnya, atau gunanya buat tidak baik, menjadikan ilmunya kuat, kedikdayaan, kebal, anti peluru, anti ini ya kan, buat neluh, buat melet ya kan. Melet tuh apaan ya? Pelet, iya benar. Makanan ikan ya? Bukan, itu beda lagi. Ini pelet tuh mau menarik wanita supaya naksir. Oh supaya naksir. Nah intinya seperti itu. Atau dia ganti-ganti bacaan, atau ayat Al-Qurannya dibalik. Saya pernah dengar di satu tempat, dia balik ke ayat Al-Qurannya. Harusnya bacanya 1, 2, 3, dibaca 3, 2, 1, dibalik sama dia. Nah intinya adalah mengikuti hal-hal yang tidak baik, mengikuti hal-hal yang tidak benar, yakni akhirnya salah aliran, salah pemahaman, yakni mengikuti kaum-kaum yang dimana dilarang oleh ajaran agama, dilarang oleh Rasulullah SAW. Banyak aliran setelah Rasulullah. Ada 73 golongan, hanya satu doang yang ada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mengikuti Rasulullah, yang mengikuti sahabatnya dan keluarganya Rasulullah SAW. Insya Allah mereka lah yang selamat, yang dimana kita mengikuti daripada as-salafus shalihin. Dan juga banyak diantara mereka yang menganggap dirinya itu udah yang paling benar, udah menganggap dirinya yang paling hebat. Fenomena zaman sekarang ini, mereka menggunakan zikir yang tidak ada di dalam Al-Quran. Nah. Yang dimana mereka menggunakan tuh kalimat-kalimat yang dimana mereka ngikutin dari mana nih asalnya, nggak jelas. Hadisnya nggak ada, ayat Al-Qurannya nggak ada. Ulama juga nggak pernah baca kayak gini, as-salafus shalihin juga nggak pernah baca begini. Akhirnya mereka terjerumus di dalam sebuah hal-hal yang tidak baik. Atau terjadinya perkumpulan antara laki-laki dan perempuan, dia berkhalwat malam-malam atau lain sebagainya. Semua naudzubillah. Tapi ini harus diperjelas juga, bid'ahnya yang mana nih yang berhubungan dengan syariat, bener nggak? Betul. Kalau kita bicara syiar, ini kan orang macem-macem ya. Betul. Apalagi yang namanya kecanggihan teknologi, kita pakai handphone segala macam. Mungkin di zaman Nabi nggak ada, tapi itu bukan termasuk bid'ah dong. Betul. Iya, ini Masya Allah tadi kayak zikir yang dianeh-anehin gak ada di Al-Quran, nah itu benar. Tapi kalau kita tahlil, boleh kan Bib? Tahlil boleh, maulid boleh. Masya Allah. Itu Hati-hati boleh Bib, kan. kalau Iya. Mas Fadil nanya, katanya dari zaman Nabi tidak pakai handphone, kata Habib, iya kalau begitu handphone Habib mau diambil dia. Pasti gitu itu. Enggak lah, ya. Masih kan udah punya, sama lagi. Ya. Oke, kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Saya akan bacakan sebuah artikel ya untuk membahas yang berikutnya. Ini ada tentang pengakuan seorang pencandu judi online Pecandu. Iya, pecandu judi online di Australia. Ini dia kita lihat di belakang ya, kecanduan judi online dapat berakibat sangat serius. Tidak hanya menguras isi kantong Anda, tapi dampak dari kecanduan ini sangat luas mulai dari fisik, mental, hingga kehidupan Anda secara keseluruhan seperti dikisahkan seorang pecandu judi online. Nah, dari artikel tadi ini kelihatan kalau judi online ini atau mengundi nasib ini ya, ini sebenarnya nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya, malah nggak ada manfaat. Mengundi nasib itu nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya, bahkan bisa bikin tambah kita ini banyak masalah bagi pelakunya. Minjem duit buat ganti utang ya kan, kalau udah minjem duit buat bayar utang harusnya malah buat judi online. Harapan
tahapannya biar ada lebihnya. Ternyata makin terpuruk. Nah ini apa nih tahapan yang kira-kira sulit untuk dilepaskan Ustaz Syam? Tafadhol. Tabi guruku Habib Usman, Ustaz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. Langkah syaitan yang ketiga. Kalau tadi yang pertama dijelaskan tentang kesyirikan, yang kedua dijelaskan bagaimana orang akan terjerumus dari apa Habib? Dari bid'ah, sesuatu yang diada-adakan. Dan langkah syaitan yang ketiga menjerumuskan manusia daripada al-kabair, yakni dosa-dosa besar, yang mana dosa ini adalah sesuatu yang sangat-sangat dilarang di dalam agama Islam. Dan kalau kita perhatikan, tidak ada satupun larangan Allah Subhanahu wa taala yang merugikan manusia. Jadi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti adalah sesuatu yang merugikan manusia. Coba mana judi online, pasti itu akan membuat manusia bangkrut. Kenapa Allah melarangnya? Karena tidak akan menguntungkan manusia. Yang kedua, kenapa Allah melarang minum-minuman keras? Karena itu akan hanya merusak akal manusia. Semua dosa yang dilarang dalam agama kita itu adalah untuk mengatur kehidupan manusia, bukan untuk keuntungan Allah. Allah tidak butuh apa-apa dengan manusia. Allah tidak butuh kita menyembahnya. Allah juga tidak peduli kalau kita pun bermaksiat. Kenapa? Karena Allah tetap Maha Kuasa. Tapi semua larangan dalam agama adalah untuk menguntungkan manusia agar terhindar daripada berbagai macam masalah. Yang kedua, ada pertanyaan, apakah ketika seseorang melakukan dosa besar atau maksiat itu adalah kesalahan setan atau manusianya sendiri? Syekh Ali Jum'ah menjelaskan bahwasanya ketika ada seseorang melakukan dosa, setan itu hanya bisa sampai membisikkan saja. Setan itu hanya bisa sampai membisikkan saja, namun jikalau melakukannya itu adalah dorongan daripada manusianya sendiri. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi manusia itu punya jiwa. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan kita jiwa, ada yang membuatnya bertakwa, ada yang mengotorinya. Sungguh beruntung mereka yang berusaha mensucikan dirinya. Ini tidak ada andil setan di dalamnya. Maka setan hanya mampu untuk membisikkan kepada manusia, sedangkan manusia itu sendiri yang membuat dirinya kecanduan di dalamnya. Seperti misalnya judi online, seperti yang kita lihat tadi. Setan tidak punya kapasitas untuk menyuruh manusia untuk berjudi, tapi dia yang merasakan akhirnya ketika sudah masuk pertama kali. Kemudian mencoba hal-hal yang baru yang dia tidak ada ilmu di dalamnya. Seperti sekarang teman-teman, banyak yang mungkin main trading misalnya, mereka tidak ada ilmu di dalamnya. Apakah haram, apakah halal, itu ada kesepakatan daripada Majelis Ulama Indonesia. Dari ulama-ulama kita ada kesepakatannya. Namun kita juga harus ada ilmu di dalamnya. Kalau kita tidak ada ilmu di dalamnya, jangankan sesuatu yang haram, sesuatu yang mubah saja, kalau kita tidak ada ilmunya maka kita dilarang. Mengendarai mobil, apakah haram mengendarai mobil? Tidak. Tapi bagi mereka yang tidak tahu bawa mobil, jangan pernah coba-coba bawa mobil. Bisa membahayakan orang lain dan membahayakan dirinya sendiri. Maka pelajari dulu ilmunya jikalau ingin mencoba sesuatu dan ketahui bahwasanya itu adalah jelas haramnya atau jelas halalnya. Maka ternyata dalam Al-Quran disebutkan, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu benar-benar menakut-nakuti manusia akan kefakiran. Mereka takut miskin. Akhirnya kalau saya berjudi kayaknya saya bisa kaya nih. Padahal itu hanyalah mengundi nasib dan tidak ada satupun orang yang menjadi kaya raya karena perjudian. Subhanallah. Maka kita tetaplah bertakwa kepada Allah dan menjauhi bisikan setan. Dan kita berusaha mensucikan diri kita sendiri. Wallahu ta'ala ala. Oh gitu Ustaz Syam. Ternyata caranya setan itu banyak banget ya buat bikin kita tuh jadi tersesat gitu. Banyak. Oh pantesan. Ya Allah, Mas Fadli, kenapa buang sampah sembarangan? Udah selesai tadi bersihin sama cleaning service. Aduh, nggak baik pemandangan ini. Jangan pernah memandang remeh sesuatu yang kecil. Justru yang kecil itu jadi berbahaya. Ya Ini Allah. bisa jadi termasuk jebakan kesesatan setan. Hati-hati Masa? loh. Hal-hal kecil yang gini bener, bahaya. saya jadi takut ya Ustaz. Ya udah saya Ambil. buang sampah dulu deh. Makanya jangan kemana-mana. Iya, buang sampah dulu. Iya. Kita akan bahas sesaat lagi jebakan setan berikutnya. Ternyata berasal dari hal-hal yang kecil. Mau tahu?
setelah yang satu ini. Jemaah, oh jemaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Fadli, sekalian ada sampah di situ.